Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di rumah kediaman Bapak dan Ibu Sudarmaji di dalam acara pemahaman Alkitab virtual keluarga kelima. Kami berterima kasih atas nama majelis, kami berterima kasih untuk Bapak dan Ibu Sudarmaji yang sudah membuka pintu rumah dan pintu hatinya untuk pembacaan firman dan perenungan firman pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan dari keluarga penerima yaitu Bapak Sudarmaji. Sungguh kami bersyukur betapapun suasana agak mengganggu kami, betapapun kami tadi sudah menyiapkan, tapi dalam suasana yang seperti ini pun kita bisa langsungkan. Semoga PA kita mendatangkan manfaat bagi kerohanian dan spiritualitas kita. Demikian, terima kasih. Mari kita ikuti PA kita. Ujian dari PKJ 289, bait pertama, keluarga hidup indah. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di rumah keluarga Bapak Sudarmaji, untuk mengadakan PA bersama keluarga besar di sini, terutama untuk kita keluarga besar GKJ Karangbendo. Oleh karena itu, ya Bapak, kiranya Bapak selalu memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti PA ini bisa berjalan dengan baik, tiada halangan suatu apapun. Dan kepada kami semua yang mengikuti PA ini, kiranya Tuhan buka mata hati kami untuk mendengarkan, melaksanakan apa yang akan kita diskusikan dalam PA ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum datang pada hari ini, kiranya Engkau berkati dalam perjalanan. Semuanya hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan kurban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar,
Bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelian tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah dengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita bersama akan mendalami bagian dari firman yang sudah kita baca di 1 Samuel 2 ayat 11-26, di mana bahan PA ini diberikan judul Sikap Terhadap Kenakalan Remaja. Bahan PA ini ditulis oleh Ibu Estika Widiatni dari wilayah Barat. Adapun yang menjadi tujuan PA, peserta PA merenungkan perbedaan sikap orang tua terhadap kenakalan remaja ditinjau dari pola asuh. Demikian pengantarnya. Keluarga adalah salah satu lembaga yang didirikan Tuhan dalam dunia ini, maka seharusnya keluarga itu memuliakan Tuhan. Orang tua akan bahagia seandainya anak sebagai generasi penerus mampu berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karena itu, seyogyanya orang tua mengarahkan anak-anaknya agar hidup takut akan Tuhan. Perkembangan anak seperti kepribadian dan sifatnya dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi dalam keluarga. Interaksi individu di dalam keluarga, terutama relasi antara orang tua dan anaknya, merupakan pola asuh. Kualitas pola asuh yang dilakukan orang tua memiliki hubungan yang positif terhadap perilaku anaknya. Nah, seperti kita sudah baca bersama-sama tadi, di sini ada sebuah persoalan yang cukup serius. Ada sebuah perbandingan, yaitu keluarga Hana dan keluarga Imam Eli.
di mana Hana memiliki putra Samuel yang dititipkan kepada Imam Eli, imam yang besar saat itu. Tetapi nampaknya Imam Eli mempunyai anak-anak, Hofni, Pinehas yang perilakunya tidak baik. Nah, di situasi demikian itu, bagaimana para orang tua ini bersikap sangat menentukan ke depannya. Karena nantinya bagi Hofni dan Pinehas, di sana dikatakan akan ada kutuk bagi mereka, dan mereka keduanya akan mati pada hari yang sama. Sedangkan Samuel, anak Hana yang begitu taat kepada Tuhan, nantinya dipanggil oleh Tuhan dan menjadi utusan Tuhan yang besar bagi bangsa Israel. Nah, mari Bapak Ibu kita diskusikan lebih mendalam bagian ini, dipandu dengan pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah sebagai orang tua kita mengutamakan kebenaran Allah daripada kenyamanan keluarga? Nah, ini jika diperhadapkan kebenaran Allah, perintah Tuhan Allah yang menghendaki kehidupan keluarga kita seturut dengan firman-Nya, kehendaknya, tetapi ada kalanya juga kita tergoda, kalau ada anak-anak yang mungkin males-malesan beribadah atau mulai menunjukkan kenakalan-kenakalannya, apakah itu dibiarkan saja demi kenyamanan di dalam keluarga? Nah, mari kita diskusikan. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengawali sharing. Pak Bambang, ya. Jadi kalau saya itu yang saya alami, saya itu punya anak 4. Anak itu dirusak oleh geng, yaitu pada tahun 1988. Waktu itu kami bertugas di Karanganyar. Sampai itu tidak hanya 1-2 tahun itu selesai, itu terus. Sampai akhirnya saya dipindah Cilacap, kemudian anak-anak saya pindah ke Jogja. Saya sudah patah semangat atau sudah putus asa. Saya tidak bisa untuk membina anak saya. Tapi saya tidak lepas berdoa minta tolong pada Tuhan. Saya lari ke Pak Pendeta Bambang Subagio di sana. Apa petunjuk Pak Bambang Subagio, apa arahan Pak Bambang, saya laksanakan. Pak Bambang itu, Mas, bocah ya coba seneni. Bocah kuwi dinganu kok rak mari gitu. Ya semua kayak gitu. Tapi ya yang namanya sifat kan sulit untuk sembuh, itu kan sulit. Itu sampai dia menikah, akhirnya dia bekerja di Jakarta. Di Jakarta di pekerjaan pun begitu lagi. Ya, kejadian itu terjadi lagi. Saya sudah, waduh, kok yo tetap kayak gitu. Tuhan menjawab keluhan saya tahun 2016. Tuhan menjawab. Saya baru duduk begini, anak saya nomor 2 datang. Pak, takon metu nyambut gawe. Saya terkejut. Lah terpiye itu nanti tak jak nyambut gawe nang Indonesia Power. Dia tak kayak tak dadi asisten teknik di lapangan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan benar itu bekerja di Indonesia Power jadi asisten teknik. Dan puji Tuhan itu bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan itulah yang kesaksian. Jadi saya tidak sendiri mengatasi itu. Saya tidak mampu untuk mengatasi, saya tidak mampu. Tapi Tuhanlah yang mengatasi itu. Saya matur Pak Bambang Bagio, selalu Pak Bambang Bagio, sudah Pak jangan khawatir, nanti Tuhan pasti akan memanggil. Sampai sekarang pun saya tuh mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan karena Tuhan telah menitipkan anak kepada saya, kok saya tidak mendidik menurut perintah Tuhan. Dan sekarang menurut saya wis dadi bener gitu loh. Lah pendidikan anak-anaknya masih sangat kurang gitu. Saya setiap minggu waktu masih kita beribadah di gereja, saya mesti monitor anak-anak saya. Cucu-cucu saya bukan anak saya. Kalau ada sudah aman saya. Kalau tidak nanti sampai rumah mesti saya telepon orang tuanya. Kenapa kamu tidak ke gereja anakmu? Saya gitu. Jadi itulah saya membina supaya cucu-cucu saya jangan sampai kebablasan gitu ya. Jadi selalu saya ingatkan kayak gitu. Itu pengalaman apa yang saya alami.
Jadi kalau di sini menjawab, apakah sebagai orang tua kita mengutamakan kebenaran Allah daripada kenyamanan keluarga? Jelas. Tapi ini semua harus jalan bersama-sama, tapi didasarkan kepada kebenaran Allah. Saya tetap berpegang teguh pada Tuhan, walaupun saya bukan majelis, Pak. Saya bukan majelis. Tapi saya tuh tetap kenceng legocean terhadap Tuhan itu di situ. Jangan sampai saya dilepas Tuhan. Tapi yang melepas itu biasanya saya, bukan Tuhan melepas saya. Tapi saya yang melepas Tuhan. Jadi nek Gusti kenging menapa paduka nilar kula, mboten sing nilar niku kula sanes Gusti. Tapi kita yang ditinggal, yang meninggalkan Tuhan itu kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Jadi terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat Pak Bambang, kesaksian yang luar biasa bahwa kebenaran Tuhan Allah itu senantiasa diutamakan. Gondelan dumateng Gusti, ngaten nggih. Tadi baik di dalam mendidik anak-anak, jika ada persoalan di sana, ternyata bukan untuk dihakimi atau dihukum, tetapi terus didampingi, diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan doa yang tiada henti. Dan doa itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan Pak Bambang sekarang juga melanjutkan saat ini mendidik generasi penerus, mendidik para cucunya. Dulu kalau tidak kelihatan mau diberkati sekolah minggu, dicari di mana ini cucunya. Nah, kalau semuanya sudah hadir di gereja, Pak Bambang dan Ibu merasa lega dan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, terima kasih Pak Bambang atas sharingnya. Selanjutnya monggo dari Bapak Ibu yang lain. Ada sharing, monggo Pak Dokter. Saya membayangkan remaja Hofni dan Pinahas itu, walaupun anaknya Nabi Eli, itu ya sudah nakal. Jadi kita bisa menyadari betapapun seorang nabi pun anaknya bisa nakal. Nah, saya membayangkan lagi, makanya Nabi Eli mengarahkan dia sebagai imam. Saya kira tujuannya supaya jadi baik dan benar, tapi dilalah yo ndak benar, tetap ndak karu-karuan dan bahkan sampai nabi lain mengutuki. Saya nggak tahu apakah itu terjadi benar. Jadi itulah yang saya bayangkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sekalipun. Sejatinya memang kita harus tetap tekun dan teguh dalam beriman. Betapapun kadang-kadang memang ada anak kita, entah satu, entah dua, atau semuanya malah, itu nakal dalam tanda petik. Apapun bentuk nakalnya kita bisa memahami semuanya itu. Tapi saya kira apa yang disampaikan Pak Bambang tadi baik. Jadi orang tua harusnya tetap teguh, tetap melakukan kebenaran yang didasari iman. Karena hanya dengan demikianlah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan ada bagian lain yang Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Kita tidak bisa. Dan satu saat memang terjadi seperti apa yang dikatakan Pak Bambang. Demikian. Tetap teguh karena ada porsi yang dikerjakan orang tua, tetapi terlebih porsi Tuhan yang akan mengerjakan dan memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Pak Sudarmaji. Bapak Ibu yang lain, monggo untuk pertanyaan satu ini dari satu lagi yang menanggapi. Monggo Pak Sudaryanto. Ya, terima kasih. Kalau dari kami memang kita sebagai orang percaya selalu menyerahkan semua apa yang menjadi kesulitan dalam keluarga kita dan beban kita di dalam Tuhan Yesus. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Darmaji, memang itu juga terjadi di dalam keluarga kami, tetapi kami selalu taat dalam hal ini, semua serahkan kepada Tuhan, dan sehingga anak-anak sekarang sudah apa yang tadinya waktu sekolah itu memang ada anak kami yang mungkin tahu bahwa anak kami yang paling besar itu Dimas itu anak yang paling dalam tanda petik yang Pak Darman itu paling nakal di dalam keluarga kami, tetapi sekarang dia sudah berkeluarga dan sudah menyadari apa
yang menjadi kewajiban dalam keluarga sehingga dia sekarang bertekun dan walaupun sekarang bekerja di tempat yang jauh yaitu di Bali, tetapi dia masih tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu yang bisa kami Terima sampaikan. kasih. Terima kasih. Dan orang tua hendaknya tetap teguh ya Pak, tetap berpegang kepada Tuhan, mendidik sesuai dengan firman Tuhan, dan nanti ada bagian Tuhan akan memulihkan kehidupan anak-anak itu, bahkan secara khusus ketika berkeluarga sudah menyadari pentingnya arti keluarga dan kesetiaan kepada Tuhan. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke pertanyaan nomor kedua, yaitu bagaimana seharusnya orang tua bersikap terhadap kenakalan remaja. Nah, ini kita lebih menukik lagi, mungkin bisa dikatakan tips-tipsnya kalau sedang menghadapi anak-anak yang di masa-masa remaja maupun juga pemuda yang terlihat mulai nakal. Gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua? Nah, monggo kita berbagi. Pak Sudarwaji ya, mengawali. Jadi faktanya anak kita itu ada yang nakal. Nah harapannya orang tuanya rodok bener gitu. Atau kalau bisa lebih benar. Tapi pertanyaan pertama bahwa kita mengutamakan kebenaran Allah, saya kira itu adalah langkah yang paling tepat. Bahwa kenakalan remaja itu adalah bagian dari kehidupan kita. Faktanya itu. Termasuk Nabi Eli dan mungkin banyak kesaksian orang tua demikian, seperti apa yang diungkapkan Pak Dar tadi juga demikian. Nah kemudian bagaimana kita mampu menyikapi kondisi kenakalan remaja tadi. Tadi yang pertama tetap kebenaran Allah itulah yang kita pegang dan kita lakukan terus-menerus. Tentu untuk membangun spiritual kita yang benar, kita tidak cukup dengan memahami sendiri, tapi juga tetap berinteraksi kepada orang lain. Seperti kesaksian Pak Bambang tadi, mungkin tanya kepada Bapak Pendeta, supaya kita mendapat arahan dan sebagainya. Dan tentu nanti akan ada hal-hal yang akan disampaikan, terutama yang pertama adalah jagalah emosi. Nah ini biasanya orang tua enggak cukup tahan emosi ya. Kalau sudah muntap gitu ya sudahlah emosinya muncul. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita gagal dalam hal menyikapi kondisi remaja yang nakal tadi. Kalau kita sadari bahwa mengapa anak-anak remaja kita nakal, itu bisa karena faktor keluarga ternyata. Jadi keluarga yang otoriter karena latar belakang feodalisme mungkin atau birokrasi yang dia jalani, itu tanpa sadar itu membuat otoriter. Yang paling benar itu seperti ini, yang paling baik itu seperti ini. Sementara perkembangan remaja itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita sadari zaman remaja milenial saat ini sungguh berbeda ketika kita remaja. Orang tua getak sekali, waktu itu aja kita sudah diam. Anak remaja sekarang berbeda, jadi kita harus sadari itu. Kesadaran itu penting. Yang kedua, lingkungan, pergaulan. Suka atau tidak suka, pergaulan itu juga mempengaruhi kondisi daripada remaja ini. Kalau kita kembali pada cerita Alkitab tadi, mengapa Hofni dan Pinehas menjadi nakal, saya kira bukan karena didikan Nabi Eli, lingkungan sangat berpengaruh. Jadi ini juga perlu disadari. Yang kedua adalah kondisi dari pribadi yang kadang-kadang perlu kita pahami. Kalau Bu Yayu itu punya anak 4, ya pribadinya 4. Sehingga memang cara mendidiknya juga mesti berbeda-beda. Dan ini adalah situasi-situasi yang perlu dipahami ketika kita menghadapi kenakalan anak remaja ini. Tapi semua itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya sendiri secara pribadi menganggap anak apapun dia, bagaimanapun dia, entah itu nakal atau baik sekalipun, itu mereka adalah malaikat bagi saya pribadi. Jadi kalau kebetulan kita punya anak yang baik, ya dia malaikat yang baik. Tapi kalau dia nakal, maka dia adalah malaikat yang memberi
suasana nakal supaya orang tuanya menjadi lebih baik. Karena suka tidak suka kita memang harus menghadapi itu. Karena mau tidak mau, ya tadi, malaikat adalah sesuatu yang baik, yang Tuhan titipkan kepada kehidupan kita sebagai keluarga untuk kita mendidiknya lebih jauh. Seberapa kita mampu, seberapa kita tahan, seberapa kita sabar. Dan itulah yang kemudian akan menolong kita dalam menghadapi situasi itu. Yang berikutnya adalah untuk menghadapi setiap kondisi anak, sebaiknya kita memberikan suasana atau situasi yang sejahtera. Jadi memang kalau situasi itu tidak sejahtera di dalam keluarga, itu akan memberi dampak psikologis. Jadi contohnya misalnya kami punya anak, punya pergaulan di mana teman pergaulannya itu dari keluarga yang mampu katakanlah, atau serba cukup. Nah, situasi ini akan mengganggu ketika kita mendidik anak kita. Tidak harus kita menyesuaikan situasi dan kondisi orang lain di dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita memberikan situasi dan suasana sejahtera bagi anak kita, betapapun itu juga tidak mudah. Jadi, menurut saya, ya kita hadapi dengan sabar saja, dengan menjaga emosi kita sehingga interaksi kita tetap berjalan terus. Karena ketika anak ini menyadari satu saat dalam kondisinya, dia akan ingat orang tua. Ketika orang tuanya mau menerima, maka disitulah titik baliknya. Titik balik inilah yang kadang-kadang membuat kita heran, kok bisa ya anak saya yang nakal itu bisa jadi baik. Kalau saya kembalikan pada cerita Pak Bambang, pasti Pak Bambang tidak tahu kapan dia jadi baik. Tapi justru saya meyakini adalah ketika dia melihat bapaknya yang tetap baik, betapapun anaknya nakal. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sudarmaji. Jadi banyak sekali tadi sharingnya, khususnya bahwa perlu kita sadari anak yang nakal itu bisa terjadi di keluarga manapun. Bahkan keluarga Imam Eli sekalipun yang begitu taat pada Tuhan, ternyata anak-anaknya melakukan kenakalan. Nah, bagaimana seharusnya orang tua bersikap? Menjaga emosi. Biar bagaimanapun anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan kalau Pak Sudarmaji menggambarkan malaikat dari Tuhan yang dititipkan dalam keluarga. Dan pola asuh dari orang tua itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian juga lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan itu juga perlu untuk terus dijaga, serta kepribadian masing-masing anak berbeda satu dengan yang lain sehingga pendekatannya juga berbeda. Dan juga yang terakhir perlu menghadirkan situasi damai sejahtera di dalam keluarga. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk diperhatikan ketika mendidik anak, khususnya ketika mulai ada indikasi-indikasi kenakalan remaja. Terima kasih. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain menyambung, Bu Damaris ya. Kalau kita berbicara tentang anak-anak Imam Eli, di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya, mereka ini bukan hanya menjadi baik, tetapi Tuhan akan musnahkan bukan hanya Hofni dan Finehas, tetapi Eli pun Tuhan musnahkan. Karena apa? Banyak kali kita sebagai orang tua, kita sayang sama mereka. Kita mau supaya mereka aman-aman saja, nggak perlu marah, nggak perlu disiplin. Jadi kita biarkan supaya semua aman gitu. Tetapi dalam pembacaan kita ini kalau kita baca terus, maka kita akan dapati bahwa Tuhan juga, apa yang saya ingin katakan, Eli dan anak-anaknya semua dimusnahkan oleh Tuhan. Sehingga sebagai orang tua, apapun juga yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Bukan anak-anak itu harus rasa nyaman terus, tapi mereka juga harus tahu bahwa itu sesuatu yang tidak berkenan. Itu sesuatu yang tidak berkenan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga terlebih di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, bukan hanya mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi orang tuanya pun Tuhan musnahkan. Jadi itu mungkin juga yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan
sebagai keluarga, bahwa suatu saat kalau kita hanya membiarkan anak-anak itu terus berbuat seperti itu, kan banyak kali kita berpikir bahwa dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia mereka akan menyadari, mereka akan mengerti. Tetapi sebagai orang tua, kita juga harus mengutamakan kebenaran Allah. Jadi bukan hanya kenyamanan keluarga saja yang berjalan sendiri, tapi mengutamakan kebenaran Allah juga, dan itu harus kita tanamkan pada mereka. Karena orang tua ini adalah pewaris iman yang pertama kepada anak-anak. Justru itu sebagai orang tua, kita juga pada satu pihak kita harus keras, tapi pada satu pihak juga kita harus melihat yang dikatakan di atas bahwa harus ada demokratis. Tapi demokratis yang bagaimana? Yang akan mencerahkan mereka kelak? Atau yang juga akan menghukum kita sebagai orang tua? Tetapi yang Tuhan inginkan agar sebagai orang tua kita juga mengutamakan kebenaran Allah dan juga kenyamanan keluarga. Ya, baik, terima kasih Bu Damaris menekankan bahwa kebenaran Allah biar bagaimanapun terus harus ditegakkan dalam kehidupan keluarga. Artinya orang tua juga harus peka terhadap anak-anaknya, tidak dibiarkan ketika anak itu mulai melakukan kenakalan, menyeleweng ke kiri, ke kanan, jauh dari Tuhan, maka disitulah porsi dari orang tua sebagai tadi pewaris iman yang pertama itu yang dipercayakan Tuhan untuk mengasuh anak-anaknya, perlu ketegasan tetapi sekaligus juga demokratis dalam komunikasi. Seringkali kita memang tidak bisa menyelesaikan persoalan anak kita oleh diri kita. Betapapun kita berpikir banyak dengan banyak cara. Kita kadang-kadang perlu melibatkan orang lain yang mungkin memang secara khusus mereka paham. Tapi kadang-kadang kita belajar dari Paulus. Paulus hanya mengingatkan, kamu ingatlah nenekmu dan ibumu, Eunike kalau tidak salah ya. Dan kemudian itu menyadarkan Timotius. Ini saya kira sikap yang penting yang harus kita kembangkan, dan dalam hidup bergereja saya kira itu sesuai ya, pas ya. Kita hidup dalam intergenerasi, saya kira kita bisa melibatkan orang tua lain untuk terlibat dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Pendeta, apakah ini cocok atau enggak. Ketika Pak Pendeta itu membaptis anak-anak kecil kita, berbeda dengan orang daerah timur. Mereka suka memakai bapak baptis. Jadi entah itu keluarga, entah itu majelis, entah itu orang yang dipercaya oleh keluarga tadi. Dan interaksi ini menjadi penting ketika kita punya anak yang bermasalah. Nah, mereka yang biasanya mengingatkan, lu itu ingat bapak ibumu baik kok kamu tidak. Nah, itu penting itu. Itu Pak. Iya, terima kasih Pak Dokter. Jadi bisa ada peran dari pihak lain, gereja, dan juga di gereja dari Indonesia Timur ada memang Bapak Baptis itu layaknya juga saksi pernikahan, yang dimana saksi itu juga punya mengingatkan nantinya ketika si anak atau keluarga itu ada dalam pergumulan. Sekali lagi monggo ya. Bu Bambang monggo Kak. Saya mau bertanya ini Pak, kalau saya sebagai orang tua, kalau membiarkan misalnya anak kita salah satu akan mendapatkan jodoh dengan yang lain keyakinan, apakah itu kalau orang tua tidak menjaga, apakah itu juga merupakan kurang tanggung jawab orang tua kalau sampai anaknya dengan yang tidak berkeyakinan sama gitu. Dalam beberapa PA yang lalu kita sudah membahas ini mengenai pengajaran iman intergenerasi tadi, bahwa orang tua tetap mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan iman bagi anak-anaknya, sehingga anak ketika dia sudah dibaptis, tumbuh remaja, pemuda, sidi, dan bahkan menjadi jemaat dewasa, itu juga tetap ada peran orang tua di sana untuk senantiasa mengarahkan dan mengingatkan. Nah, memang ada banyak kejadian di luar kendali dan kontrol orang tua. Misalnya tadi ketika anak
memiliki calon pasangan yang berbeda keyakinan, katakanlah begitu, dan ini orang tua kadang-kadang juga menyesalinya secara luar biasa. Nah, itulah justru bagi kita tanda bahwa pendidikan bagi anak-anak itu amat penting. Tidak hanya diserahkan pada gereja, yang penting sekolah minggu ya sudah. Tidak, tetapi justru pendidikan iman bagi anak itu dimulai dari keluarga, sedini mungkin dan sampai saat kapanpun. Nah, Bu Bambang tadi kalau anaknya seperti itu bagaimana masih punya yang namanya hak dan tanggung jawab orang tua untuk terus memperhatikan, mengingatkan, dan mengarahkan. Nah, kalau dari saya seperti itu, monggo dari Bapak Ibu yang lain. Saya punya kesaksian dalam rangka pelayanan. Di wilayah tengah ini ada anak yang sudah sidi, harus ikut perjamuan kudus. Sampai satu periode saya itu tidak pernah hadir dalam. Maka Bapak Ibune leklo Kristene. Mungkin tadi yang dikatakan Pak Dokter betul gitu. Dikandani ketemu Samdino memang baru nggak cocok ya, selalu berontak gitu. Akhirnya saya mendatangi, Mas, mbok tulung, kowe iki anake wong Kristen kok ora tahu teko perjamuan. Akhirnya dia bisa hadir dan kamu adalahnya pengganti orang tua nanti. Paling enggak kamu akan kamu hidup dimanapun pasti akan ke gereja dan pasti kamu paling enggak ditawari jadi pengurus gereja. Datang Pak dia perjamuan. Begitu sebulan orang tuanya, Pak Sri matur nuwun, anak saya sudah mau perjamuan kudus. Nah, monggo mungkin teman-teman majelis, karena saya juga seperti apa yang dikatakan Pak Dokter tadi, kita minta tolong kepada orang lain. Ya, kalau kehidupan anak itu memang sudah nasibnya wis dewe-dewe, kita harus mengusahakan. Berarti istilahnya itu kekurangan dalam membimbing itu bagaimana itu memang sudah porsinya Tuhan. Tapi kami percaya kepada apa yang disampaikan Pak Pendeta Bambang, ojo gigi kersani Gusti itu. Tapi kita tetap berusaha. Saya matur nuwun Pak. Nuwun Bapak Ibu, karena ini waktu kita yang membatasi diskusi kita. Banyak diskusi yang sebetulnya ingin kita lanjutkan, tetapi karena keterbatasan waktu, karena penayangan YouTube ini, maka kita cukupkan untuk diskusi 2 pertanyaan ini. Dan kesimpulannya bahwa kebenaran Tuhan itu senantiasa diutamakan dalam keluarga, bahkan di atas kenyamanan keluarga sekalipun. Dan kita pasrahkan kepada Tuhan keberadaan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga setiap persoalan dapat diatasi dalam keluarga kita. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat komitmen bersama-sama. Komitmennya adalah, marilah kita meningkatkan kepedulian terhadap kenakalan remaja dengan menerapkan pola asuh yang demokratis dan tentunya yang didasarkan pada kebenaran Tuhan Allah. Dan harus tegas. Matur nuwun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala untuk hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu saat ini merasa galau, susah, bingung, karena situasi tidak menentu. Tidak bisa bergereja, tidak bisa bersekolah maupun beraktivitas bebas karena pandemi COVID di negara kami. Bapa, ajarkan kami tetap bersyukur walaupun apapun yang terjadi. Ajarkan kami tetap bertekun dan setia mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan apapun.
beradalah selalu di tengah keluarga kami, agar kedamaian selalu menyelimuti di dalam keluarga kami di tengah-tengah pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk gereja dimanapun berada, terutama di GKJ Karangbendo ya Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis, Bapak Pendeta, komisi, bebadan yang membantunya, bebadan yang membantu majelis. Walaupun pada saat ini di masa pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang tidak bisa berjalan, tetapi para majelis, Bapak Pendeta tetap bekerja melayani Tuhan di ladang Tuhan. Dan dengan penuh sukacita dan tetap dengan segenap hati. Dan kami dapat bekerja sama antara Bapak Pendeta, majelis dan komisi yang saling dapat meneguhkan satu dengan yang lain walaupun di masa pandemi ini. Di dalam melayani Tuhan, di ladang Tuhan, tetap kami dapat bekerja sama dengan baik. Bapak, kiranya Tuhan memberkati kegiatan dan program-program yang sudah dibuat dan yang sudah terlaksana. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan dapat melayani Tuhan di ladang Tuhan dengan baik. Dan Tuhan jauhkan dari segala penyakit yang ada, sehingga kami tetap bersukacita di ladang Tuhan. Bapa, inilah doa-doa dari kami untuk para majelis, Bapak Pendeta dan segala komisi yang ada di gereja kami, terutama untuk tim multimedia yang sekarang banyak sekali kegiatannya. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada jemaat GKJ Karangbendo maupun masyarakat di mana berada. Kiranya Tuhan lepaskan dan jauhkan dari wabah corona ini. Biarlah keluarga khususnya GKJ Karangbendo dijauhi dan corona ini segera selesai. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang akhir-akhir ini sangat mencekam. Kiranya Tuhan akan mengatakan yang benar adalah yang benar dan yang salah Dia akan menyerahkan. Dan berilah kekuatan kepada pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden, dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Kiranya Tuhan berkati dan beri kemampuan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada tenaga medis yang sekarang menyelesaikan dan memberikan pengorbanan tenaganya untuk menangani penyakit corona ini ya Tuhan. Berilah kekuatan dan hindarkan dari penyakit ini ya Tuhan. Biar selalu para medis ini menyerahkan di dalam kehidupannya. Hanyalah Tuhan sendiri yang akan menentukan. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh rumah sakit yang ada. Kiranya Tuhan mampukan untuk menyelesaikan dan memberikan kesembuhan kepada penyakit ini hanya karena berkat-Mu. Seluruh permohonan ini yang kami sampaikan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani,
Aku